Sudah kenyang Bu? Selamat siang, salam sejahtera. Langsung saja mungkin izinkan saya kenalkan dulu. Nama Rahmanul Hakim, asal Tasikmalaya, tinggalnya Bubuan di Tanah Palaran. Dipanggil biasa Nana. Ini ada yang kira saya orang Banjar. Banjar Patroman, adanya di Tasikmalaya aja. Banjar Negara di Jawa Tengah. Nah, untuk keseharian saya pribadi adalah pengelola keaslian di Kalimantan Timur ternyata. Jadi kalau satu bidang kan cuma nyelam serai itu sudah mungkin di Pasir, di Tenggarong juga ada. Tapi secara umum khusus aksiri, nah ini alhamdulillah se-Kalimantan Timur. Nah, keaksirian dan semua itu sebenarnya merujuk kepada sisa atau limbah. Ya mungkin sepintas lalu jeruk lemon atau jeruk seperti itu daunnya kan dibuang. Nah, kita olah jadi minyak aksiri, ternyata manfaatnya juga banyak, harga jualnya juga banyak, tinggi. Nah, itu sedikit tentang keaslian yang ada kaitannya dengan program-program tentang lingkungan dan lingkungan. Terus untuk melihat dari potensi kira-kira di tempat ini dulu banyak potensi apa kira-kira? Mungkin ada yang bisa dikelola dari limbah sayur, limbah pasar, batok kelapa seperti itu, atau mungkin jelantah, banyak tukang gorengan tapi banyak jelantah seperti itu kan. Ya mungkin ini bisa kita pelajari nanti sama-sama, kita sharing nanti kira-kira apa yang mau dipertanyakan kita bahas bersama. Ya, sedikit sebelum kita praktek, saya ingin menyampaikan beberapa kiat-kiat yang memang itu perlu, nggak tiba-tiba mesin dibunyiin gitu kan, nggak tiba-tiba bikin ini dan bikin itu, nggak tahu nanti seperti apa prosesnya. Nah kita mulai nanti dari sedikit pemaparan. Ya. Yang jelas kalau untuk ikut perlombaan nggak bisa deh. Ya, ikut perlombaan sudah nggak bisa. Langsung diturun aja sampai ke habis dulu, biar cepat selesai. Oh iya. Terus, biar cepat pelan. Iya betul. Terus, Ya, sip. Terus kami nonton lewat aja. Ya, terus sampai habis. Maksudnya dari pantusnya kan? Dari dalam. Tapi ada yang lain Nah ini sebelum kita melakukan sesuatu kita harus paham pasarnya. Bilangnya apa ini kan seperti itu ya. Jangan tiba-tiba kita bikin pasarnya bagaimana. Ya. Nah program-program ini mungkin untuk pribadi itu sulit. Kita bikin, kita ngolah memang terlalu sulit. Jadi harapannya seperti Bimtek ini bisa diaplikasikan untuk kelompok tani. Kenapa? Karena pasarnya ada di situ sendiri. Mungkin ibu-ibu KWT punya ayam ada berapa ekor, tapi pemiliknya nih ada beberapa orang. Kan nggak mungkin semua ayam, atau nggak mungkin semua kambing, atau mungkin kan nggak sama lah seperti itu.
yang satu nanti bikin pakannya, saya ternaknya. Secara otomatis saya membutuhkan, karena pasar itu ada nilai kebutuhan gitu. Jadi pasarnya kita tidak perlu mencari, tapi kita membangun pasarnya. Jadi sangat cocok seperti hal ini untuk KWT terutama dan kelompok tani, karena persoalan tentang limbah ini tidak jauh dari pertanian. Nah, seperti itu. Jadi pasarnya tidak usah dicari tapi dibangun. Satu satu orang yang ngelola saling mendukung, pasarnya juga nanti saya beli. Kenapa? Karena saya nanti hasilkan ayamnya dimakan lagi kembali lagi. Seperti seperti itu. Karena selama ini kan Ya, langsung dikembali di awal. Sampai di awal. Ya. Ini memang suatu fakta yang nyata. Setelah kita juga melihat pemaparan Pak Imam dan dari Samarinda ke sini juga oleh seperti itu di gunung sampah bang. Tapi tidak menutup mungkin di rumah saya juga tetangga itu memang seperti itu, namanya limbah sayur juga asal buang dan botol-botol juga asal buang. Seperti itu memang suatu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Memang sangat sulit menyadarkan teman-teman kita, tetangga kita untuk tentang sampah itu. Ya, lanjut dulu. Nah, untuk dampak negatif ini sudah jelas memiliki dampak negatif. Jangankan seperti yang organik yang sebentar ada lalat, ada biang virus dan penyakit. Plastik juga sebenarnya memiliki dampak negatif. Botol aqua. Nah, kita buang botol aqua ini di gang. Ini akan mengundang. Kenapa ada nyamuk? Kenapa ada lalat? Karena di situ ada makanan. Sama juga dengan botol kita buang. Ya mohon maaf, tiba-tiba ada pemulung asup ini cuma mengambil botol. Ketika ada kesempatan, ada panci, bagus diinjak, masukkan karung. Lebih daripada itu, ada masjid yang longgar, ada kotak amalnya masuk. Asalnya dari botol. Itu salah satu dampak negatif dari membuang sampah yang tanpa kita sadari. Seperti itu. Kalau untuk organik, jelas dari aroma, dari bakteri, terus dari pemandangan juga ya seperti itu. Sampah istilahnya berhamburan. Di tempat kami memang seperti itu juga ada. Cuma tetap kita berupaya untuk mengambil limbah dan kita coba olah. Mungkin dari plastik kita coba mempelajari untuk membuat batako lah, seperti itu, kita campur, kita olah. Nah, seperti itu kan. Dari batako ini enggak terlalu besar batako, mungkin bikin pot lah atau bikin asbak yang kecil. Nah, kita gosok, kita pilok, jadi harga jual ini. Seperti itu. Yang mungkin kalau itu mungkin dekatnya dengan destinasi wisata, kita bisa jual ke sana. Tapi kalau untuk organik, ini pasarnya sudah dekat ke diri kita sendiri. Karena kita memerlukan. Dari KWT juga memerlukan, dari kota daerah juga memerlukan. Jadi pasarnya tidak jauh. Yang penting kita mau ngubah sedikit, mau mengelola sedikit, jadi berproduktif. Terus kalau kita berpikir tentang pasar, tujuannya apa? Kalau kita tentang maggot, secara otomatis hitung-hitungannya harus detail. Tetapi kalau kita bicara tentang lingkungan, intinya saya mau menghancurkan sampah. Secara otomatis maggot itu datang, jadi nilainya bonus, bukan acuan target. Tapi kalau kita berpikir tentang usaha maggot, ini akan jadi tuntutan ketika tidak berhasil. Jadi dibalik arahnya, jangan bikin usaha maggot, tetapi kita menghancurkan sampah, melemburkan sampah, yang nantinya dengan sendirinya kita dapatkan lindi, pupuk cair, dapat juga maggot. Itu menjadi nilai bonus setelah kita melakukan aktivitas pembersihan sampah seperti itu. Sebelum melakukan, kita ada pilah-pilah, kita harus bisa kenali ada limbah padat, limbah cair, terus limbah yang mengandung gas, limbah organik, anorganik dan sebagainya termasuk asap. Untuk saat ini secara pribadi kita masih mempelajari untuk
menghancurkan kaca. Mau jadi apa nih kaca ini? Dibuang orang yang diinjak, nggak dibuang saya juga kadang injak. Yang kalau untuk metal besi-besi udah gampang tuh, banyak karungnya udah jual jadi duit sudah itu. Nah, plastik juga kurang lebih seperti itu. Terus yang ada limbah gas itu membakar, itu ada beberapa kejadian. Tahu tuh ada korek gas meledak, tiba-tiba ada kaleng thinner terbakar meledak sampai orangnya wafat. Jadi kita harus pandai memilah yang mana sampah yang bisa kita kelola. Nah, untuk pembuatan POC juga kita pilah. Jadi ada namanya dari hewani atau nabati, kita pilah, jangan dijadikan satu. Karena kalau dijadikan satu, nanti bakteri yang ada atau mikroba dari hewani ini berbeda dengan mikroba yang datangnya dari nabati. Nanti takutnya tempur. Nah, tempur, pekerjaan kita akan sia-sia karena saling mengalahkan mikrobanya di dalam. Yang bukannya dapat nilai yang bagus, yang dikhawatirkan datangnya fusarium karena bakteri yang timbul itu bakteri yang jahat seperti itu, karena itu sifatnya mikroba. Next lagi. Nah, untuk susunannya kurang lebih seperti ini. Jadi setelah limbah organik nabati dari sayur mayur, sisa hasil buah kita bisa olah enzim atau POC. Lalu ada namanya ampas organiknya. Nah, dari ampas organik ini ada yang secara alami terus tumbuh maggot, terus jadi lalat. Ada juga yang kita memang sengaja kita budidaya, kita kurung, atau kita dari limbahnya kita ambil, kita bikinkan kandang, taburi bibit maggot. Insya Allah ibu-ibu kalau nanti tidak jadi kita kasih untuk pembibitan maggot. Bahkan maggotnya bisa, maggot itu larva dari lalat BSF. Ya, lalat BSF itu bukan lalat kotor, Bu. Jadi dia tidak mau menjadi kotoran. Ya. Terus di limbah pun dia tidak mau di limbah hewani. Dia maunya dari sayur, dari kulit buah ya. Nah, ibu ini sudah pandai. Betul. Nah, untuk makanannya itu nanti kita olah dari sayur yang kita olah. Sebelum kita olah untuk maggot, kita filter dulu tuh. Ambil lindinya itu untuk pupuk. Kita bikin POC dulu. Setelah itu ampasnya oper lah ke maggot, ya kan? Nah, tujuan kita bukan untuk mengelola sampah, bukan ke maggotnya, tetapi dari situ dalam perjalanan ada maggot, ada lindi, ada POC, itu nilai bonus. Potongan ayam. Ya, berputar itu seperti itu siklusnya, betul. Nah, itu langsung di maggot di balik. Nah, ini yang tadi istilahnya kita membuat proses pembuatan lindi. Cairan lindi ini memang hampir semirip dengan POC, Bu, tapi beda. Ya, kalau POC kita proses fermentasi, kita ada pakai aktivator, ada ragi, ada bisa menggunakan gula merah, apapun itu. Nah, tetapi lindi yang kita olah itu tanpa proses apapun, tanpa ada percampuran apapun. Kita tumpuk sampah dalam satu tempat, ditutup rapat untuk menjaga kelembaban. Dengan sendirinya bakteri dari satu tanaman ini murni tanpa ada bantuan apapun. Jadi tanpa dibantu dengan obat kimia atau fermentasi yang lain, tidak ada percepatan, biarkan saja seperti itu. Jadi mungkin untuk kapasitas yang besar juga konsepnya sama. Nah, ini nanti untuk alat. Nah, ibu-ibu bisa bikin seperti ini. Ini untuk pembuatan susunan lindi. Ini gas.
yang di bawah ini hanya kakinya saja tidak terpakai. Tapi kalau nggak ada ini kita harus pakai meja. Jadi ini tidak dipakai. Seperti itu ya. Yang intinya nanti dia menumpuk di sini. Nah, jadi sampahnya yang ini di dalamnya ini dibor. Nah, ini pakai ember pun bisa. Ya, pakai ember atau pakai drum itu bisa. Nah, bagusnya galon ini alurnya ini menumpuknya ini satu arah, dimasukkan klep kenceng dia. Itu kalau pakai ember dia longgar. Lagian kalau beli kan eman-eman ya. Ember kita beli dipotong gitu. Nah, ini saya dapatkan di sampah nih bekas orang kaya. Yang beli udah mau dipakai lagi. Nah, jadi ini alurnya bagus, dimasukkan press tanpa harus diikat-ikat. Ditarik pun, nah kencang dia. Ya, praktis. Jadi kalau satu rumah punya seperti ini tidak mengganggu juga. Ya nanti maksudnya dikumpulkan kepada orang yang punya ayam. Ya bukan dikasihkan tapi dijual gitu loh maksudnya. Ya secara otomatis jadi nilai gitu. Jadi kita tidak perlu posting, wah aku jual pangkot kan teman saya juga piara ayam gitu kan, pasti dijual ke temannya gitu. Seperti itu untuk proses bisnisnya, usahanya. Terkadang kita terhalang dengan urusan pasar, kita belum melangkah pasarnya mana, jadi kita nggak melakukan gitu, karena takut nggak laku. Nah, padahal kalau pasar kita bangun, ya secara otomatis kita tambah semangat tuh, karena yang beli bukan orang lain, teman sendiri gitu. Kira-kira bisa Bu ya kalau bikin ini kita yang rekayasa gitu ya. Insya Allah. Ini cuma di lubang-lubang kayak bikin saringan. Kalau ember ya cenderung datar. Kalau datar turunnya air itu lambat. Kalau ini di dalamnya itu sudah ada lengkungannya. Ada mangkoknya. Nah, ini kan ada mangkok-mangkoknya. Jadi lubangnya di mangkok ini. Walaupun 2 tetes dia turun, itu pasti gitu. Seperti ini seperti saringan. Iya, ini kan kecil, bikinnya pakai drum yang gede. Ya, gentong. Gitu. Ya. Untuk di rumah. Ayo, bisa kan Ya, 5.000 ya. baik. Nah, untuk toppernya, kita perkenalkan dengan topper. Topper ini banyak dijual, dia banyak, tapi harganya di atas 5 juta. Gitu. Ya. Berapa bulan gaji? Pasar belum dapat, ya kan, pelanggan belum dapat, kita harus beli alat yang harganya mahal luar biasa. Pasti usaha nggak ke jalan itu pikir dulu. Nah kita bikin, ini kita bikin. Ini cuma dari ember. Cuma pakai ember doang nih. Nah, itu bentukannya lah. Nah, kalau kita bikin bentukannya pakai gerinda magnet, minyaknya magnet, ya nanti perbaikannya juga kalau ada terobol ya ke magnet lagi, jangan dibos, jangan mudah. Karena ukuran ini kan dari kecil batu. Nah, ini bentukannya. Iya, enggak keren. Iya, pakai sendiri karena kalau Misi Bu, kita misi. mahal. Jangan mahal-mahal. Benar Bu, kamera. Kembali lagi ke galon. Benar Bu, kameranya benar Bu. Iya, galon. Oke Pak, sambung aja. Oke, siap. Nah, ini kita menggunakan namanya ini dimmer. Jadi dimmer itu menyediakan menstabilkan putaran. Kalau gerinda langsung dipakai, itu bunyinya langsung gitu, banyak lari.
jangan acak-acak dulu, pelan-pelan dulu. Pakai ini. Nah, ini diatur kalau nanti yang dimasukinnya bayam ya pelan. Bobis ya pelan. Kalau yang perlu kencang, kencangin lagi gitu. Tapi kalau gerinda tanpa ini dia langsung lari aja. Gitu. Jadi kita juga bisa terjadi Jadi ini yang standar yang seringan untuk harganya juga murah. Nah ini kalau menggunakan dinamo biasa ini bisa kita memutar tapi giung kita berikan beban dia macet karena kekuatan di dalamnya itu tanpa karbon dia habis full. Jadi ketika ada beban sanyo itu kalau dia macet sudah kayak kipas dia mutar tapi dipegang itu dia bisa langsung macet. Kalau ini enggak sifatnya maksa dipegang kuat maksa itu. Jadi ini bagus dari Gerinda. Kalau ketahanan saya pikir bisa cukup lama tergantung pemakaian. Kalau hari-hari dipakai ya pertama akan susah adalah karbonnya karena karbon itu sumber energi dari Gerinda. Ya, dengan karbon tersentuh rotor dia akan mengeluarkan percikan api itu yang lekas haus. Tapi kalau nggak dipakai ya lama nggak habis-habis. Iya Pak, simpan aja biar awet. Ini ceritanya saya bikin cuma 2 penting. Ya. Sehari juga rusak itu Mbak. Ya. Begitu jadi marah dengan suami banting.